kebetulan pada tanggal 14 Januari 2021 ada sedikit musibah yang kami anggap kenakalan remaja, yaitu ada saudara-saudara kita, dua security asal Bima yang sedang bertugas di PIK ini didatangi oleh saudara-saudara kita dari Flores. Ada kesalahpahaman sebelumnya antara mereka, lalu kemudian adik-adik kita ini karena merasa terganggu diperlakukan tidak baik, sehingga melakukan aksi balas sebagai bentuk jiwa korsa, sehingga mereka ditahan oleh Polres Metro Jakarta Utara sejak tanggal 15 Januari. Pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 lalu bertempat di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, DPP BMMB bersama AMBI mengadakan pertemuan untuk mensikapi terkait selesainya kasus pertikaian antara kelompok Bima dan Flores yang sempat memanas beberapa waktu lalu yang telah berakhir damai setelah dilakukan komunikasi intens dan upaya hukum di Polres Jakarta Utara. Seperti yang diungkapkan oleh Mansur Arsad, sarjana hukum selaku kuasa hukum, bahwa kasus sudah selesai dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk mencabut laporan dan akan segera di SP3-kan. Proses hukum yang kemarin khusus untuk adik-adik yang pernah ditahan, ada surat yang wajib lapor itu hanya prosedur administrasi saja sebagai laporan di administrasi kepolisian. Sesungguhnya perkara sudah sepakat kita selesaikan tuntas dan sudah selesai. Laporan dari saudara kita yang anak-anak ND Flores sudah dicabut, laporan kita juga sudah dicabut. Jadi semua perkara atas 2 LP itu sudah ditutup dan akan SP3. Pertemuan yang diadakan tersebut dimaksudkan juga untuk meningkatkan atmosfer kedamaian dalam keberagaman baik sesama Bima maupun dengan suku-suku lainnya yang berada di Jabodetabek. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Komite Dewan Pengawas DPP BMMB Haji Dudi Fahrudin, Wakil Ketua DPP BMMB AKBP Ruslan Idris, Ketua Umum AMBI Yusri Albima, staf ahli Kementerian Pertanian Bapak Profesor Imam Mujahid dan beberapa tokoh lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Komite Dewan Pengawas DPP BMMB menyampaikan bahwa DPP BMMB cukup apresiasi terhadap gerakan kawan-kawan di lapangan yang telah mampu menyelesaikan permasalahan yang menimpa saudara-saudara antara Bima dan Flores. Di lapangan teman-teman Bang Yusri, kemudian Om Mansur, AKBP Ruslan, Om Sarif dan teman-teman semua mungkin bisa lihatlah apa yang bisa kita support. Mungkin beliau-beliau juga karena menjadi satu kesatuan di AMBI juga tidak bisa lepas juga dari BMMB. Siap. Nah, terkait dengan kejadian yang kemarin menimpa saudara-saudara kita sampai sempat ditahan 15 hari ya, Menteri. Ya. Kami juga coba membangun komunikasi. Tapi alhamdulillah teman-teman luar biasa perjuangannya untuk membebaskan saudara-saudaranya dari tahanan. Ketua Umum AMBI Yusri Albima selaku inisiator pertemuan ini menyampaikan bahwa pertemuan ini akan sering dilakukan untuk meningkatkan rasa persatuan, keamanan, dan perdamaian dalam kebersamaan dan keberagaman. Dan ke depan akan diadakan pertemuan dalam skala besar khususnya untuk mempersiapkan program pemberdayaan bagi para pemuda-pemudi Bima yang bisa disinergikan dengan program yang ditawarkan oleh Profesor Imam Mujahid. Sebenarnya kami Angkatan Muda Bima Indonesia sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Silaturahmi itu penting sekali. Kita juga sering berkomunikasi intens dengan tokoh-tokoh kita di BMMB, Badan Musyawarah Masyarakat Bima. Karena hal seperti ini sangat penting untuk menyatukan hati kita, untuk bisa sama-sama meci angi, kecoi angi di Rasado. Karena yang selalu kami dengungkan di AMBI itu adalah hantam awas kakam esi. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini abangda kita yang staf ahli Menteri Pertanian yaitu Profesor Iman bisa hadir di sini dan beliau punya program-program yang sangat penting tadi sudah disampaikan kepada adik-adik muda kita yang ada di sini, sehingga ada lahan-lahan yang ke depan itu bisa diproduktifkan oleh saudara-saudara atau adik-adik kita dari Bima ataupun dari Dompu, dan ke depan juga kita rencanakan akan merangkul saudara-saudara kita dari Flores, begitu. Dan ini silaturahmi ini sangat penting. Wakil Ketua Umum DPP BMMB AKBP Ruslan Idris dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa DPP BMMB akan selalu memberikan respon maupun advokasi apabila terjadi permasalahan yang menimpa warga Bima yang ada di Jabodetabek.
Tadi. Baik ya, terima kasih. Apapun yang dialami oleh warga masyarakat Bima yang ada di Jabodetabek, BMMB tentunya akan merespon. Advokasi terhadap anggota masyarakat Bima yang ada permasalahan itu udah wajib dan turun dilakukan oleh BMMB melalui bidang-bidangnya masing-masing. Dengan adanya perselisihan antara Flores dan Bima, kebetulan kita juga udah turun langsung bersama rekan-rekan AMBI untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita pun juga jangankan ada permasalahan, tidak ada permasalahan pun juga itu merupakan tanggung jawab daripada BMMB untuk menyelesaikan. Senada dengan Ketua Umum AMBI Yusri Albima maupun Wakil Ketua Umum DPP BMMB AKBP Ruslan Idris, Ketua Komite Dewan Pengawas DPP BMMB pun menyampaikan harapan yang serupa agar DPP BMMB bisa hadir dan memberikan pengayoman kepada warga maupun komunitas Bima, serta bisa menjalin komunikasi dengan organisasi yang berasal dari daerah lain dengan harapan bisa tercipta komunikasi yang harmonis sehingga bisa meredam potensi-potensi konflik yang ada dan bisa terjadi pemberdayaan SDM pada hal-hal yang bersifat produktif. Kita di BMMB sebetulnya juga melalui bidang-bidang sebetulnya sudah ada bagian-bagian yang memang khusus menangani misalnya terkait dengan ketenaga kerjaan, kepemudaan, itu sudah ada. Tetapi kita berharap nanti di BMMB juga lebih banyak lagi menyerap aspirasi dari adik-adik ya. Terutama ini kalau kita hari ini khusus membicarakan mengenai adik-adik bergerak dalam bidang pengamanan atau security, rupanya banyak hal yang perlu kita juga ikut mensupport ya. Contoh misalnya beberapa waktu lalu ini menjadi salah satu pemicu pertemuan ini adalah kejadian adik-adik kita yang berselisih dengan saudara-saudaranya dari NTT ya, Flores terutama. Nah, diharapkan ke depan ini konflik seperti ini bisa kita redam. Nah, yang bisa meredam tentu adalah di samping adik-adik kita di lapangan, juga organisasi-organisasi pengayom dari kedua komunitas besar ini. Ini perlunya sinergitas antara misalkan BMMB dengan perwakilan atau perkumpulan saudara-saudara kita di NTT atau Flores. Nah, ke depan komunikasi harus kita bangun. Baik. Nah, harapannya nanti ya tentu bisa mereduksi potensi konflik. Yang kedua juga tadi kita lihat ada potensi lahan-lahan misalnya yang adik-adik atau saudara-saudara kita ini dalam tanda kutip kuasai. Nah, bagaimana lahan itu bisa produktif? Nah, nanti kita juga akan coba bangun komunikasi ya. Nanti karena ini sifatnya masih pertemuan pertama, harapannya nanti BMMB lebih bisa aktif lagi membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait dengan Kementerian Pertanian yang saat ini kebetulan Profesor Imam selaku eselon 1 di Kementerian Pertanian juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Siap. Ya, harapannya ada nilai yang lebih produktif lagi, bukan hanya dimensi sosial, tapi kita lihat dimensi ekonominya. Baik. Ya, oke. Baik. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam yang juga dihadiri oleh komunitas lain seperti Komunitas Bima Dompu Bersatu dan Himpunan Masyarakat Bima Lampung berakhir dengan mengajak semua elemen masyarakat Bima, khususnya pemuda-pemudi Bima agar mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan baik sesama Bima maupun dengan suku-suku lainnya. Kameramen Ipul dan reporter Ivan Sofyan melaporkan.